Halo anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan cara memberikan nama pada senyawa alkana, alkena, dan juga alkuna. Nah, sebelum kita belajar cara memberikan nama pada ketiga senyawa tersebut, kita melihat bersama-sama rumus umum dari ketiga senyawa. Yang pertama, rumus umum dari senyawa alkana, di mana rumus umum dari senyawa alkana adalah CnH2n tambah 2. Di mana N ini menunjukkan jumlah atom karbon yang terdapat dalam senyawa alkana tersebut. Nah, kita misalkan jumlah atom karbonnya di sini adalah 1, maka akan diperoleh rumus molekul. Di sini kalau kita tempatkan 1, maka C1H2 kali 1 tambah 2, di mana 2 kali 1, 2, tambah 2, 4, maka kita akan peroleh rumus molekulnya adalah CH4, di mana 1 itu tidak perlu ditulis. Sehingga rumus molekulnya CH4, di mana CH4 ini nama senyawanya adalah metana. Kemudian jika kita menggantikan N ini dengan angka 8, maka kita akan peroleh C8H2 kali 8 tambah 2, di mana 2 kali 8 16, 16 tambah 2 itu 18. Sehingga rumus molekulnya itu kita akan peroleh C8H18. Di mana kita bisa lihat di sini, kalau rumus molekulnya C8H18, maka nama senyawanya adalah oktana. Oke, jadi ini adalah nama-nama senyawa dari alkana, nama senyawa alkana yang mana perlu untuk kalian hafal. Jadi dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Kemudian dalam pemberian nama senyawa alkana itu juga ada juga yang namanya gugus alkil. Gugus alkil ini merupakan senyawa alkana yang mana kehilangan satu atom H. Di mana kita lihat bahwa di sini rumus molekulnya CH4 dengan nama metana. Kalau dia alkil, berarti dia kehilangan satu atom H atau satu atom hidrogen, sehingga rumus molekulnya menjadi CH3 dengan namanya metil. Jadi ana yang pada alkana ini, metana ini, ana ini akan digantikan dengan il pada gugus alkil. Sehingga nama gugus alkilnya itu metil, etil, propil, sampai pada desil. Oke. Jadi penamaannya itu sama pada senyawa alkana, hanya bedanya bagian akhir ana ini diganti dengan il. Oke, kita akan lihat aturan penamaan senyawa alkana. Yang pertama, kalau alkana itu merupakan rantai lurus atau tidak bercabang, maka alkana itu diberi nama sesuai jumlah atom C-nya dan diberi awalan N, di mana N itu menunjukkan bahwa normal atau tidak bercabang. Nah, kita lihat di sini. CH3, CH2, CH3. CH3, CH2, CH3. Di sini jumlah C-nya ada 3. Kalau jumlah C-nya ada 3 berarti dia propana. Karena dia rantai lurus atau tidak bercabang, maka diberi N di bagian depan sehingga N propana. Berarti namanya itu adalah N propana. Kemudian kita lihat lagi di sini CH3, CH2, 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 CH3. Di sini kita lihat bahwa jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, C-nya 5. Kalau dia 5 berarti dia pentana. Seperti ini C5. H12 berarti dia pentana. Karena 5 berarti tulis pentana, dan juga karena rantainya lurus atau tidak bercabang, maka kita tempatkan N di depan menunjukkan bahwa dia normal atau tidak bercabang, sehingga namanya menjadi N-pentana. Kemudian kita lihat untuk alkana rantai bercabang. Jadi penamaan untuk alkana rantai bercabang, yang pertama, nama alkana dipilih berdasarkan rantai C terpanjang. Dimana kalau rantai C terpanjang itu ditempatkan sebagai rantai utama atau rantai induk. Kemudian atom-atom C yang terletak di luar rantai utama merupakan cabang atau gugus alkil. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa gugus alkil adalah senyawa alkana yang kehilangan satu atom H, dan dia ini merupakan cabang, dia berupa cabang.
pada rantai utama. Kemudian penomoran atom C pada rantai utama dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Oke, kita langsung lihat di contoh ini. Misalkan ini strukturnya, struktur senyawanya. Oke, jadi ini yang pertama kita harus pilih rantai C terpanjang yang mana akan ditempatkan sebagai rantai utama. Nah, di sini kita lihat. Kalau kita hitung dari sini maka 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah C-nya ada 5. Kemudian kita ganti posisi. Kalau kita hitung dari sini maka akan diperoleh 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama saja. Dan penomorannya itu nomor terkecil harus dekat dengan cabang. Nomor terkecil itu harus dekat dengan cabang sehingga kita tempatkan nomor 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini jumlah C-nya ada 5, maka kita beri nama rantai C terpanjangnya itu adalah pentana. Sehingga tulis sini rantai C terpanjang 5 dengan nama pentana. Dan di sini ada cabang, satu cabang. Di sini CH3. Kalau CH3 berarti dia gugus alkil dengan nama metil. Dengan nama metil maka dia gugus alkil CH3 dengan nama metil. Kemudian gugus alkil ini terletak pada atom C nomor 2. Sehingga dari struktur ini kita bisa tentukan nama senyawanya akan menjadi nomor dahulu, nomor cabang duluan. Sehingga tulis 2 metil, 2 nomor, kemudian gugus alkil, dan diikuti dengan rantai utamanya atau rantai terpanjangnya. Jadi namanya akan menjadi 2 metil pentana. Jadi ini nama senyawanya 2 metil pentana. Dan cara penulisannya seperti ini, 2 strap metil pentana. Jadi metil pentana ini penulisannya harus sambung. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita akan memberikan nomor. Tapi yang pertama kita harus memberikan nomor pada rantai yang paling panjang. Jadi yang pertama kita hitung dulu. Kalau seandainya rantainya kita pakai rantai ini sebagai rantai utama, berarti namanya akan seperti apa? Oke, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sini jumlah C-nya ada 5. Kemudian kita akan coba lagi, kita mau mencari rantai C terpanjang. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti dia lebih panjang. Kemudian kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sama saja. Sehingga di sini kita pakai rantai C terpanjang itu yang jumlah C-nya ada 6. Nah, kita pakai yang ini. Di sini kita lihat penomorannya dimulai dari sini. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nomor terkecil itu harus dekat dengan cabangnya atau dekat dengan gugus alkilnya. Sehingga di sini kan jumlah C untuk rantai utamanya ada 6, sehingga namanya adalah heksana. Dan gugus alkilnya kita lihat bahwa untuk nomor atom C nomor 3 ini ada cabang, ini mengikat gugus alkil. Di mana gugus alkilnya ini jumlah C-nya ada 2, H-nya ada 5, C2H5. Kalau C2H5 berarti namanya etil. C2H5 itu namanya etil. Sehingga dari struktur ini kita bisa beri nama 3 etil heksana. 3 ini nomor atom karbon yang mana mengikat gugus alkil. Di mana gugus alkilnya adalah etil. Dan juga heksana ini merupakan rantai C terpanjang, jumlah C terpanjang pada rantai utamanya, sehingga namanya ditulis 3 etil heksana. Oke, kita lanjut yang keempat. Alkil yang tidak sejenis dituliskan berdasarkan urutan abjad. Ini butil, etil, iso, metil, propil. Nah, kita lihat contoh struktur senyawa ini. Di sini
langkah pertama sama seperti yang tadi, kita harus tentukan rantai C terpanjang yang mana akan ditempatkan sebagai rantai utama. Kita hitung, kita misalkan lurus saja, berarti jumlah C-nya akan menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6C. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti masih kurang. Jadi kita akan pakai rantai C terpanjang, di mana menggunakan kita pakai yang jumlah C-nya ada 7. Sehingga pakai yang ini. Oke. Dari sini kita akan beri nomor. Dan nomor terkecil itu harus dekat dengan cabang atau harus dekat dengan gugus alkil. Oke, kalau kita beri nomor dari sini, maka nomor kedua itu sudah mengikat gugus alkil. Tapi jika kita mulai dari C yang ini, maka yang mengikat gugus alkil itu pada nomor 1, 2, 3, 4. Berarti sangat jauh. Jadi penomorannya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi dari senyawa ini, dari struktur senyawa ini kita lihat bahwa yang mengikat gugus alkil atau yang ada cabangnya itu ada beberapa, di mana pada atom C nomor 2 dia mengikat gugus alkilnya metil, ini CH3. Kemudian nomor 3 itu mengikat gugus alkil etil, ini C2H5. Sedangkan nomor 4 ini dia mengikat gugus alkil isopropil. Jadi sini propil karena ada 3C. Ya, iso karena bentuknya seperti ini sehingga namanya isopropil. Sehingga karena rantai C terpanjangnya ada 7 sehingga namanya akan menjadi heptana. Heptana. Kemudian gugus alkilnya itu ada metil, etil dan juga isopropil. Sehingga dari struktur senyawa ini yang sudah diberi nomor, kita bisa beri nama senyawanya akan menjadi. Kita harus lihat antara etil, metil, dan isopropil kita harus tempatkan sesuai dengan abjad. Maka etil dahulu, kemudian metil, etil, kemudian isopropil, dan terakhir itu metil. Sehingga nama senyawanya akan menjadi, kita tulis nomornya dahulu, 3 garis strap gini, etil. Strap lagi 4, strap lagi isopropil, strap 2, strap metil karena atom C nomor 2 mengikat metil, heptana karena jumlah atom C rantai utamanya ada 7. Sehingga nama senyawanya akan menjadi 3 etil, 4 isopropil, 2 metil heptana. Jadi penulisannya seperti ini. Metil heptana harus ditulis sambung dengan huruf kecil seperti ini. Oke, yang kelima. Alkil-alkil sejenis penulisannya digabung dengan diberi awalan di, tri. Kalau di berarti 2, tri 3, tetra 4, penta 5, dan seterusnya. Nah, kita lihat struktur ini. Lihat. Jadi dari struktur ini kita tentukan dulu rantai C terpanjang. Jadi dari struktur ini sudah ditentukan rantai C terpanjang. Oke, Ibu yakin kalian pasti bisa mengerti cara menentukan rantai C terpanjang seperti penjelasan pada aturan-aturan 1, 2, sampai 4 tadi kan Ibu sudah jelaskan. Oke, di sini kita lihat bahwa rantai C terpanjangnya jumlah C-nya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau jumlah C-nya 8 berarti namanya oktana. Namanya adalah oktana. Dan kita lihat bahwa yang mengikat gugus alkil sama itu nomor 2. Nomor 2, 3, dan 6. 2, 3, dan 6 ini mengikat gugus alkil yang sama yaitu metil. Jadi mereka mengikat metil. Sedangkan nomor 4 dan 5 itu mengikat gugus alkil yang sama juga yaitu etil.
C2H5. Di sini C-nya ada 2, H-nya ada 5. Di sini juga C2H5. Oke, jadi kita sudah dapat bahwa yang mengikat gugus alkil yang sama itu untuk metil nomor 2, 3, dan 6, sedangkan etil itu nomor 4 dan 5. Sehingga penamaannya akan menjadi, karena di sini kita harus susun sesuai ajab, maka etil dahulu baru metil. Sehingga nama senyawanya akan menjadi 4,5 dietil 2,3,6 trimetil oktana. Kenapa di sini dietil? Karena nomor 4 dan 5 ini mengikat gugus alkil yang sama, yaitu gugus alkil etil. Sehingga tulis 4,5 dietil. Kemudian di sini 2,3,6 trimetil. Karena 3 atom C ini, nomor 2, nomor 3, dan 6 sama-sama mengikat gugus alkil metil. Sehingga di sini tulis tri karena ada 3 yang mengikat gugus alkil yang sama. Kemudian oktana karena rantai atom C terpanjangnya itu sebanyak 8 sehingga namanya adalah oktana. Oke, jadi penamaannya namanya akan menjadi 4,5 dietil 2,3,6 trimetil oktana. Oke, yang nomor 6. Apabila salah satu atom C pada rantai utama mengikat 2 gugus alkil, penulisan nomornya itu harus diulang. Nah, kita lihat contoh ini. Ini strukturnya. Di sini sudah diberikan nomor 1, 2, 3, 4. Dan kita lihat bahwa atom C nomor 2 ini mengikat gugus alkil metil itu ada 2. Di sini metil, di sini juga metil. Dan nomor 3 juga mengikat gugus alkil yaitu metil, jadi sama-sama metil. Oke, kira-kira kalau seandainya nomor atom nomor 2 ini mengikat 2 gugus alkil yang sama, penamaannya itu seperti apa? Nah, pertama kita tentukan dulu rantai utamanya. Karena di sini rantai C terpanjangnya ada 4. Kalau ada 4 berarti namanya butana. Oke, di sini ada kesalahan. Jadi rantai C terpanjangnya ada 4 sehingga namanya butana. Butana. Kemudian di sini nomor 2 mengikat 2 gugus alkil yang sama yaitu sama-sama metil. Nomor 3 juga mengikat gugus alkil metil. Sehingga namanya akan menjadi 2,2,3. Jadi 2 harus diulang karena di sini dia mengikat 2 gugus alkil. 2 gugus alkil yang sama yaitu metil, sehingga tulis 2,2,3 trimetil butana. Oke, kalau tri pasti kalian sudah ingat. Tri berarti, kenapa tulis tri? Karena di sini ada 3 atom C yang mengikat gugus alkil yang sama yaitu metil. Sehingga penulisannya 2,2,3 trimetil butana. Butana karena jumlah atom C untuk rantai utamanya itu ada 4. Kemudian alkil yang mengandung atom C terbanyak terikat pada atom C rantai utama dengan nomor terkecil. Jadi alkil yang mengandung atom C terbanyak terikat pada atom C rantai utama dengan nomor terkecil. Oke, jadi kita lihat bahwa ini, misalkan ini, di sini sudah diberikan nama 1, 2, 3, 4, 5, sudah diberikan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau 5, jumlah atom C-nya 5, maka rantai utamanya atau rantai terpanjangnya itu namanya pentana. Kemudian kita lihat bahwa rantai atom C nomor 2 ini mengikat gugus alkil metil. Kemudian nomor 3 dia mengikat gugus alkil etil. Sehingga dari struktur ini kita bisa beri nama 3 etil 2 metil pentana. Jadi namanya akan menjadi 3 etil 2 metil pentana. Penulisannya seperti ini. Kemudian kita lihat contoh struktur yang berikutnya. Di sini sudah diberikan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 berarti namanya heksana.
Berarti kalau jumlah atom C-nya 6 berarti heksana. Di sini kita lihat bahwa pada atom C nomor 3 mengikat dua gugus alkil yang sama, yaitu sama-sama metil. Kemudian nomor 4 juga mengikat gugus alkil metil. Sehingga kita bisa menulis nama senyawa tersebut yaitu 3,3,4 trimetil heksana, di mana 3 harus ditulis berulang karena di sini 3 mengikat dua gugus alkil. Berarti harus ditulis 2 kali 3,3,4 tri, karena ada 3 atom C yang mana mengikat gugus alkil yang sama. Kemudian nomor 8. Apabila terdapat beberapa alternatif rantai terpanjang, pilih yang mengandung cabang sebanyak mungkin. Jadi kita harus pilih yang mengandung cabang terbanyak. Oke, kita lihat. Misalkan kita pilih yang ini, rantai lurus ini, berarti kita lihat bahwa cabangnya hanya ada 1. Kemudian kalau kita memilih seperti ini, dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, maka rantai cabangnya itu ada 3. Berarti kita harus pilih yang mana mengandung rantai cabang atau mengandung cabang paling banyak. Dan ingat, nomor terkecil itu harus dekat dengan cabang. Sehingga kalau menulis nomor terkecil di sini, maka cabangnya sangat jauh. Cabangnya nomor 3. Sedangkan kalau di sini maka cabangnya itu pada nomor 2. Berarti harus dari sini. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini jumlah atom C rantai utamanya ada 5, maka namanya pentana. Dan kita lihat bahwa atom C nomor 2 itu mengikat dua gugus alkil yang sama, yaitu sama-sama metil. Sama-sama metil. Kemudian nomor 3 ini, atom C nomor 3 mengikat gugus alkil etil. Sehingga kita bisa beri nama 3 etil 2,2 dimetil pentana. Ditulis 3 etil 2,2 dimetil pentana. Jadi sini kita harus terpisah karena 3 ini dia mengikat gugus alkil etil. Sedangkan 2,2 ini dia mengikat gugus alkil metil. Di sini harus tambah di karena ada 2 metil. Oke, tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana memberikan nama senyawa berdasarkan struktur senyawanya. Nah, di sini Ibu akan ajarkan cara menggambarkan struktur senyawa jika diberikan nama senyawa. Nah, kita lihat yang nomor A, 2,3 dimetil oktana. Nah, di sini kita lihat bahwa rantai utamanya itu oktana. Kalau oktana berarti jumlah C pada rantai utamanya ada 8. Oke. Untuk A, 2,3 dimetil oktana. Oke, dari nama ini rantai utamanya atau rantai terpanjangnya itu jumlah C-nya ada 8, sehingga namanya adalah oktana. Sehingga kita gambarkan, kita tempatkan C ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian kita lihat pada senyawa tersebut atom C nomor 2 dan nomor 3 mengikat gugus alkil metil. Oke. Jika di sini kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka nomor 2 ini harus ada cabang di mana mengikat gugus alkil metil. Di mana kalau metil berarti CH3. Nomor 3 juga dia mengikat gugus alkil metil, sehingga di sini tulis CH3. Oke, sudah, sekarang kita tinggal lengkapi. Ini CH3, ini CH, ini CH, ini CH2, 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 dan ini CH3. Oke, jadi dari nama ini 2,3 dimetil oktana kita akan peroleh struktur senyawanya seperti ini. Jadi seperti ini ya.
Strukturnya seperti ini. Ada 2 cabang, yang mana atom C nomor 2 dan 3 mengikat gugus alkil yang sama, yaitu sama-sama metil, sehingga di sini ditulis 2,3 dimetil. Di karena ada dua atom C yang mengikat gugus alkil yang sama. Oke, kita lanjut ke nomor B. Nomor B itu 3 etil 2 metil heptana. Oke, dari nama ini kita bisa lihat bahwa rantai utamanya atau rantai terpanjangnya itu jumlah C-nya ada 7, sehingga sini namanya heptana. Ada 7 sehingga kita gambar, kita tempatkan ada C. Ada 7 C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita lihat atom C nomor 3, dia mengikat gugus alkil etil. Kita beri nomor dulu. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 3 mengikat gugus alkil etil. Kalau etil berarti C2H5. Kemudian nomor 2 mengikat gugus alkil metil. Berarti ini CH3. Oke, sudah. Kemudian kita lengkapi. Ini CH2, CH3. Ini CH. Ini CH. Ini CH2. 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 CH3. Oke, jadi ini adalah struktur dari 3 etil 2 metil heptana.